brosur halaman 2 di Quran Surat Al-Hujurat ayat 1. Ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadillahi wa rasulihi wattaqullaha innallaha sami'un alim. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mendahului Allah dan Rasul-Nya, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Quran Surat Al-Hujurat ayat 1. Pertanyaan, bagaimana kalau kita menghadapi perkara-perkara yang syubhat sehingga terjadi khilafiyah di antara para ulama, sementara dalil yang jelas dari Al-Quran ataupun hadis tidak ditemukan? Apa yang harus kita lakukan, Ustaz? Kalau khilafiyah itu ada dalilnya, itu ada, ya. Tetapi pemahamannya yang berbeda. Kalau dalilnya ada, pemahaman yang berbeda. Nah, kalau sudah pemahaman yang berbeda, ya saling menghormati. Satu contoh ya, contoh khilafiyah, contohnya itu kunut, doa kunut di waktu sholat. Itu khilafiyah. Karena ada dalilnya, Nabi pernah melakukannya. Ketika terbunuhnya 70 orang yang hafidh Al-Quran, dikirim sebagai mubalik, sebagai da'i, ternyata dijebak oleh orang-orang kafir, 70 orang dibunuh semua, mati semua. Itu Nabi sangat sakit rasa hatinya. Maka beliau mohon pada Allah, berdoa kunut setiap sholat. Zuhur, asar, maghrib, isya, sholat, subuh, kunut. Tapi setelah ditegur oleh Allah, itu bukan urusanmu. Apa orang itu saya ampuni atau saya hukum, itu bukan urusanmu. Setelah ditegur gitu, Nabi Muhammad berhenti, tidak kunut lagi. Nah, sekarang umat Islam ini berbeda paham. Kalau dulu ada musibah yang menimpa umat Islam dengan terbunuhnya 70 orang hafal Al-Quran, itu dibunuh oleh orang kafir, itu dianggap satu musibah. Nabi kunut. Maka sekarang kalau ada musibah yang menimpa umat Islam, misalnya Palestina digempur oleh Israel, ya, Afghanistan digempur oleh Amerika, banyak yang meninggal. Kemudian di Myanmar sana orang Islam dibantai oleh yang beragama lain, penguasa di sana. Ya, itu musibah. Maka umat Islam ada yang menganjurkan untuk kunut saudara-saudara kita yang tertimpa musibah, yang disebut kunut apa? Kunut nazilah. Karena adanya musibah, nah terus kita anjurkan untuk kunut. Karena Nabi dulu, ya, kunutnya juga ketika ada musibah tadi. Tapi setelah ada teguran dari Allah, Nabi sudah tidak kunut lagi, walaupun di dalam peperangan banyak sahabat-sahabat yang meninggal juga, tapi tidak dikunuti oleh Nabi karena sudah ditegur tadi. Lah yang satu setiap ada musibah tetap kunut. Nah itu namanya khilafiyah. Nabi dulu pernah melakukan kunut, setelah ditegur oleh Allah berhenti. Nah umat Islam walaupun Nabi itu berhenti, tapi kunutnya Nabi dulu itu ketika ada musibah. Maka sekarang kalau ada musibah kita kunut. Yang lain sudah tidak. Karena Nabi dulu kunut belum ditegur Allah, setelah ditegur ya berhenti. Masa Nabi malah berhenti, kita malah mulai? Nah itu pemahaman itu namanya khilafiyah. Nah kalau sudah khilafiyah itu saling menghormati. Yang mau kunut silakan kunut, yang tidak kunut jangan dipaksa untuk kunut. Ya, yang tidak kunut juga jangan mencela orang yang kunut, karena Nabi pernah melakukan kunut waktu terjadi musibah itu namanya khilafiyah. Nah kadang-kala kita itu yang bukan khilafiyah, nah, sebetulnya tidak pernah ada pada zaman Nabi, terus dimasukkan khilafiyah. Jadi khilafiyah itu ada peristiwa pernah dilakukan zaman Nabi, terus di belakang pemahamannya berbeda, itu namanya khilafiyah. Kalau sudah terjadi begitu saling menghormati. Ya. Ada yang berbeda, khilafiyah itu tidak perlu dibicarakan. Ya. Kalau kita belajar agama, mesti dibicarakan itu. Khilafiyah termasuk ada di dalam agama kok. Apa tidak perlu dibicarakan, langsung diamalkan saja? Langsung dibicarakan saja tidak boleh, apalagi diamalkan kan gitu kan? Maka tidak usah berdebat masalah khilafiyah.
Yang penting sama mengetahui. Kamu menganggap itu suatu perbuatan yang sunnah atau apa itu pernah dilakukan Nabi, kami sudah tidak menganggap itu yang sunnah karena Nabi dulu belum ditegur oleh Allah. Ya sekarang sudah terjadi begitu, saling menghormati. Sing kunut-kunut toh, sing ora kunut ora usah kunut, satu sama lain tidak usah saling ngolok. Ada lagi sekarang malah tidak hanya kunut saja. Waktu ada musibah, ada kunut subuh malah. Setiap umat Islam kunut subuh. Padahal Nabi dulu ketika kunut tidak hanya subuh aja. Cuma duhur, asar, maghrib, subuh. Semua kunut Nabi. Nah, tapi ada yang mengambil kunut subuh aja, silahkan. Sing subuh pakai kunut, silahkan kunut. Yang tidak kunut, ya tidak usah kunut. Nah kalau nanti imamnya kunut, makmumnya gimana? Ya imamnya kunut, biar kunut. Makmumnya tidak usah ikut kunut, tapi jangan mendahului imam. Ada larangannya, mendahului imam. Imamnya lagi kunut, terus kamu tinggal rukuk disik, tidak boleh itu. Tunggu saja, biar sampai imamnya ngabani rukuk, baru kamu ikut rukuk. Ya. Lah imam kan diturut, lah imam kunut kok kamu tidak kunut. Ya masalah kunut, kami tidak sepaham dengan kunut itu. Maka imam diturut itu kalau menurut anggapan kita benar lah, kunut itu menurut saya tidak sepaham, mungkin bagi imam benar, bagi makmumnya tidak. Maka biar imamnya melaksanakan kunut, makmumnya tidak usah kunut, ya dah? Sebaliknya kalau kebetulan imamnya tidak kunut, makmumnya nek kunut ketinggalan kamu. Ya dah? Imamnya kunut kok. Imamnya tidak kunut kok kamu kunut dulu. Imamnya sami Allahu liman hamidah rabbana lakal hamdu tuh rukuk kamu Allahumma hdini fiman urung rampung. Ketinggalan kamu. Nah bagi kita yang begitu silahkan. Yang mau kunut silahkan kunut. Yang tidak kunut gak usah kunut. Banyak yang khilafiyah itu. Ada lagi tarwih. Salat tarwih itu ada yang memahami 4 rakaat salam. Kan itu kan? 4 rakaat salam, 4 rakaat salam. Yang satu memahami. Ketika Nabi ditanya oleh sahabatnya bagaimana ya Rasulullah pelaksanaan sholat malam, Nabi mengatakan sholatul lail masna masna. Sholat malam itu 2-2. Maka ada yang melaksanakan sholat malam itu 2-2. Tapi pernah Aisyah mengatakan Nabi sholat malam 4 rakaat. Kemudian istirahat panjang, jangan ditanya panjangnya dan bagusnya. Terus sholat lagi 4 rakaat. Salam. Jangan ditanya panjangnya dan bagusnya. Lah dari situ memahami bahwa Nabi Muhammad itu sholatnya 4 rakaat, 4 rakaat. Tapi ketika ditanya oleh sahabat Nabi, pelaksanaan sholat malam itu masna, 2-2. Maka kalau mau dikaitkan dengan yang 4 terus istirahat tadi, Nabi pelaksananya 2 rakaat salam. 2 rakaat salam, setelah mendapat 4 rakaat istirahat panjang. Nah yang satu memahami 4 salam, lah itu namanya perbedaan. Lah ya sudah, sing 4 ya 4 toh, yang 2 ya 2. Yang 2 tidak usah memaksa yang 4, yang 4 tidak bisa 2. Lah kalau terjadi begitu itu tidak bisa saling makmum dan imam. Saya meyakini sholat malam itu 2 rakaat, 2 rakaat. Imamnya 4 rakaat, kamu bisa makmum. Tidak bisa kan? Lah kono papat mosok kene arep medhot. Nah, sekarang kalau yang imamnya 2-2, yang 4 ya tidak bisa ikut. Nah, maka itu kalau sudah begitu wong itu salah sunat, salat sunah, dah yang 2-2 lakukan 2-2, yang 4-4 salat 4-4. Lah di masjid itu selalu 4 lah, saya 2 kan tidak bisa ikut. Salat sunah sebaik-baik salat sunah itu malah baik dikerjakan di rumah. Lah kok nek ning omah dikira ora tarwih. Siapa yang mengira tidak tarwih? Ya kok tonggo-tonggo dikira kita enggak tarwih. Inna sholati lillahi rabbil alamin. Perkara kamu dianggap tetanggamu tidak sholat enggak peduli. Yang penting sholat saya tarwih di rumah. Ya, Allah tahu. Malah kamu niatnya masjid, sholat tarwih di masjid biar diketahui kalau saya itu juga orang sholat tarwih oleh manusia, malah tidak sah, tidak diterima oleh Allah. Tadi sholatmu karena manusia bukan karena Allah. Gitu? Nah, maka itu sholat tarwih di rumah juga baik, sholat tarwih di masjid juga baik. Yang suka ke masjid silakan di masjid, yang di rumah silakan di rumah. Punya agama Islam itu nggak ada pertentangan, nggak ada. Ya.
Tidak ada. Semua pertentangan farudduhu ilallah wa rasul, kembali pada Allah dan Rasul. Kalau kembali pada Allah dan Rasul sudah selesai. Kadang-kadang orang yang sholatnya 4 pati dianggap nek orang kaya aku tidak seperti saya, tidak sah itu. Yang dua-dua juga itu, yang benar itu yang 2, yang 4 itu enggak sah itu. Lah yang ngesahkan itu kamu apa Allah? Ya, sholat itu mengalami sah tidak sah kan yang mengesahkan dan tidaknya Allah. Kita berusaha sholat berdasarkan ilmu yang saya ketahui atau ibadah-ibadah lain yang berdasarkan ilmu saya ketahui berdasarkan tuntunan Nabi. Begini, sudah manusia menganggap sah atau tidak usah diperhatikan. Allah nanti yang akan menilai sah tidaknya ibadah kita. Paham nggak? Jadi Islam itu enak sebenarnya, nggak ada alat untuk perselisihan sama Muslim itu nggak ada. Ya, kadang-kadang terjadi perselisihan itu hawa nafsunya. Yuk salatnya karena aku kok beda gitu. Ya, nah, di atas seolah-olah manusia harus seperti saya semua. Ya, nggak bisa begitu itu.